Hai, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ain Martin dengan NIM 2024 31193. Di kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan jawaban-jawaban dari UAS kecerdasan buatan saya. Baik, mari kita mulai. Di sini kita buka dahulu pertama soalnya. Baik, di sini ada kita lihat soal pertama yaitu tentang interview-interview gitulah atau wawancara. Dan kita nanti akan menulis pertanyaannya dan kita akan membuat daftar knowledge atau jawabannya, dan juga kita akan memakai metode teknik rule based reasoning atau case reasoning untuk membuat sistem pakar tersebut menjawab pertanyaan C. Baik, kita lanjut ke jawabannya. Nah, inilah jawaban saya. Baik, yang pertama kita mulai dengan profil pakar. Di sini saya menginterview seorang, bisa dibilang kalau di suku Batak itu namanya tulang atau paman bahasa Indonesianya. Di sini dia itu adiknya suami adiknya mama yang bekerja di UP3 PLN Garut. Ya, kalau udah di PLN pasti bidang kepakarannya itu kelistrikan. Di sini saya bertanya, kenapa sih tiba-tiba mati lampu atau listrik gitu pada musim hujan gitu? Dan apa sih penyebab-penyebab yang sering dialami atau yang didapatkan gitu? Baik, di sini saya akan membuat pertanyaan-pertanyaannya. Di sini saya bertanya yaitu, Pak, kalau lagi musim hujan, masalah apa sih yang paling sering bikin mati lampu atau mati listrik? Dan pertanyaan kedua, terus alat di kantor pusat tahu dari mana kalau ada kabel yang korslet? Kan kalau dia mati lampu pasti ada yang korslet dong. Dan pertanyaan ketiga di sini saya bertanya, biar mati lampunya tidak merembet ke daerah lain, apakah pertama kali yang dilakukan kantor pusat? Kalau mati lampu kan biar nggak menyebar mati lampunya, apa yang dilakukan oleh PLN pertama kali. Yang keempat yaitu pas di lapangan bagaimana cara pohon yang menimpa kabel. Oh, di sini mungkin di sini kita dapat mungkin penyebabnya itu ada kabel ada pohon ranting-ranting pohon atau apa yang di pohon lah yang bisa menimpa kabel. Terus di sini pertanyaannya sebelum memanjat memotong ini untuk solusinya, nomor 5 untuk solusinya lah. Nanti kita lanjutkan untuk knowledge atau jawab pertanyaannya. Yang keenam ini terakhir, ini kan pas sudah ditangani, kapan listrik itu boleh dihidupkan, gitulah. Berarti kita masuk ke daftar knowledge atau jawaban-jawaban yang menjawab kasus-kasus itu. Baik, di pertanyaan satu jawabannya itu ranting pohon basah yang menempel. Di sini kan apakah yang paling sering bikin mati lampu yaitu kabel listrik. Kabel listrik pinggir jalan itu bikin korsleting yang basah menimpa kabel gitu. Terus untuk pertanyaan kedua jawabannya di sini kalau korsleting gardu pusat akan mematikan. Oh, berarti PLN pusat atau ada kayak mesin di PLN gitu yang otomatis mematikan listrik supaya tidak terjadi kebakaran. Terus untuk pertanyaan ketiga, setelah listriknya dimatikan, alarm di komputer kantor pusat menyala dan satu daerah akan mati lampu. Jadi pas udah tahu bahwa di situ mati lampu, berarti di sini kabel habis listrik dimatikan, alarm komputer dan alarm komputer menyala dan akan membuat sekitar daerah yang terkena ranting pohon tadi lampunya akan dipadamkan sementara untuk lanjut ke proses penanganannya. Baik, untuk pertanyaan keempat di sini knowledge-nya atau jawabannya yaitu biar tidak semua ru- biar tidak semua biar tidak semua rumah padam, aliran listrik diputar lewat jalur lain. Berarti kita di sini mencari biar tidak semua dalam ruas yang besar mati lampu. Di sini aliran listrik diputar melalui jalur-jalur lain. Ya mungkin maksudnya diputar untuk jalur lain ini kayak dia ya listriknya mencari jalur kabel yang lain, tidak 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 mengikuti jalur yang asalnya atau yang utama yang tadi, yang karena yang utama itu lagi diperbaiki gitu loh. Terus petugas keenam, petugas dilarang. Terus untuk pertanyaan kelima, sebelum memanjat pohon, apa saja yang dipersiapkan untuk tidak kesetrum? Di sini jawabannya yaitu petugas harus keliling naik mobil pickup untuk mencari titik dahan pohon yang jatuh tadi. Jadi naik mobil mencari di wilayah itu, mencari apa kabel mana saja yang tertimpa dahan pohon atau ranting pohon tadi, dan petugas harus juga apa juga memakai
seragam-seragam atau perlengkapan yang sudah ditetapkan untuk keamanan. Baik, untuk keenam, kapan listriknya boleh dinyalakan lagi? Di sini jawabannya petugas dilarang keras bekerja sebelum pakai helm. Di sini petugas dilarang keras pakai helm, seperti saya bilang tadi. Ada alat-alat khusus untuk dipakai untuk keamanan setelah sebelum kita mengeksekusi penanganan listrik yang tadi. Baru yang ketujuh, terakhir kapan listrik boleh dinyalakan? Di sini listrik boleh dinyalakan kalau rantingnya atau masa-masa tadi udah dibersihkan dan jarak kabel dengan pohon minimal 3 meter. Karena kan tegangan listrik itu eh, apa? Tegangan listrik itu sangat kuat, jadi kayak adalah batas jaraknya supaya tidak tersambar lagi listrik dan membuat kabel kabel itu terganggu lagi. Baik, di sini kita akan menjawabnya menggunakan metode rule based reasoning. Di sini kenapa saya memilih metode ini, karena kan untuk menangani listrik ini harus dia secara berurut. Kalau tidak berurut tidak akan bisa terselesaikan. Baik, di sini aturan satu, jika hujan angin dan ada menempel kabel maka terjadi korsleting. Yang kedua, jika terjadi korsleting maka gardu otomatis matikan listrik. Jika listrik otomatis mati maka alarm suatu daerah mati. Jika alarm berbunyi maka petugas kantor akan mengalihkan jalur listrik sementara untuk menyuruh tim teknis-teknis itu untuk mencari masalahnya. Dan kelima, jika tim lapangan sudah menentukan letak pohonnya atau kendalanya, listrik dipastikan mati dan petugas memakai perlengkapan keamanan yang saya bilang tadi, maka boleh untuk mengeksekusi atau mematahkan dahan pohonnya. Dan keenam, jika kabel sudah bersih dan semuanya sudah aman, maka listrik boleh dinyalakan lagi. Dan lupa tadi jaraknya harus minimal 3 meter ya. Baik, segitu saja jawaban nomor satu saya. Baik, mari kita lanjut untuk jawaban nomor 2. Oke, kita masuk ke soalnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita diberikan 4 balok awal ya. Di sini kondisi awalnya A, B, C, D. Dan di sini tadi kan suruh berikan nama. Sudah, dan kita ubah posisinya, posisi akhir. Nanti ada posisi akhirnya ada di jawaban. Terus kita akan memilih metode apa yang kita gunakan untuk memproses untuk proses kondisi akhir tersebut. Baik, kita langsung masuk ke jawabannya saja. Baik, di sini ada jawaban saya. Di sini kondisi awal yang saya buat A, B, C, D ya. Mau bebas pun nggak apa-apa. Yang penting baloknya terletak satu-satu gitu. Terus saya di sini memiliki kondisi akhir yang dimana D itu sendiri dan A, B, C itu bertumpuk. C sebagai pondasi, baru B di atas C, baru A di atas B gitu. Baru di sini di atas meja kita punya 4 balok yang sudah bilang tadi, supaya gampang kita beri nama A, B, C, D. Keempat balok berjajar secara bisa dan rapi. Oh ya, di sini saya disclaimer dulu, di sini emang saya membuat bahasa-bahasa sehari-hari supaya saya uh, lebih mudah untuk menjelaskannya. Baik, dan kemudian kita akan mengubah posisi blok yang telah kita tentukan di kondisi akhir. Kita menggunakan tangan robot ini, dan kita akan memilih metode goal stack planning, yang dimana kita memiliki aturan, yaitu satu robot cuma bisa mengambil satu balok dalam satu waktu, dan robot hanya bisa mengambil balok jika tidak ada benda lain di atas balok tersebut atau permukaan atas harus kosong. Oke, kita masuk ke cara kerjanya. Kita ini tugasnya untuk memecah masalah kecil. Kita akan membangun menara dari bawah ke atas agar tidak roboh. Ya, menara ini maksudnya menara ABC ini kan ini agak menara. Nah, tugas pertama menyusun lantai 2, yaitu menaruh balok C balok B di atas C. Berarti menaruh ini di atas ini, karena kalau A ini masih di sini, masih di lantai dia. Baik, baik Malik. Di sini kita berpikir, oke, sini kita fondasinya adalah huruf C. Jadi aku harus menaruh balok B di atas C. Sini aku akan mengecek apakah tangan robot tadi kosong? Iya. Apakah di atas balok B ada barang? Tidak, karena balok B-nya kan kosong. Itu tadi satu-satu. Terus setelah memenuhi syarat, apakah di atas balok C ada barang? Tidak, karena semua syarat aman, maka aku mengambil balok B dari meja lalu bergerak dan meletakkannya persis di atas balok C. Jadi eh, balok balok B ini langsung diletakkan ke balok C gitu. Terus kita lanjut untuk tugas kedua.
menyusul lantai 3 puncak itu menaruh blok A ke atas blok C. Menaruh blok A di atas B. Menara sudah setengah jadi. Ya, kita tinggal menaruh blok A dan menara akan sudah jadi. Baik, kita akan memeriksa sekarang. Aku memeriksa kondisinya lagi. Apakah tanganku kosong? Ya, tadi kan kita udah kosong karena kita udah melepas balok B di atas balok C tadi. Terus berikutnya, apakah di atas balok A ada barang? Tidak, seperti yang kondisi tadi kan. Karena kan balok-baloknya diletak langsung sejajar gitu, tidak ada yang menimpa mereka di awal tadi. Terus apakah di atas balok B ada barang? Tidak. Balok B sekarang ada di atas C. Tapi atasnya balok B masih kosong. Karena syarat memenuhi, aku mengambil balok A langsung dari meja dan langsung meletakkannya di atas balok B. Jadi kan balok B-nya udah di atas sini. Jadi kita tinggal ngambil, udah langsung taruh aja gitu. Nah, terus untuk balok D ya biarin aja kan kondisi yang akhir yang aku mau hanya ada menara A, B, C dan D ini hanya diletakkan saja gitu. Baik, nah, gitulah dari ringkasan saya. Terus saya sini membuat ringkasannya, yaitu ringkasan singkatnya, yaitu ambil balok B dari meja, baru taruh di atas balok C, baru ambil balok A dari meja, taruh di atas balok B. Ya, begitulah. Di sini saya menggunakan metode goal stack planning. Baik, begitulah jawaban nomor 2 untuk uh, UAS PCD, UAS KCB saya. Terus di sini saya ada salah kita akan masuk ke soalnya dulu ya. Lupa, sorry. Di sini ada berita untuk kita mencari dataset ya. Di sini datasetnya bisa diambil dari Kaggle atau UC atau web lainnya. Terus di dataset ini kita akan cari algoritma untuk menyelesaikan dari dataset tadi untuk dibuat sebuah kasus. Terus kita akan membuat langkah-langkahnya menggunakan algoritma sudah kita pilih tadi. Salah, sorry. Baik. Di sini saya mengambil datasetnya dari Kaggle yaitu dengan judul mal customer. Di sini saya tadi memotong untuk umur ya. Jadi untuk saya clean tadi untuk saya pangkas, tabel umur saya hilangkan karena itu tidak berguna dan tadi di sini ada totalnya ada berapa data ini ya? Ada 200 data ya. Dan saya memotong dan saya hanya mengambil 30 data teratas. Baik. Di sini kita memiliki data ya. Di sini ada annual income dan spending score. Terus di antara dua ini kita akan mengelompokkan klaster-klasternya. Terus di sini kita akan menentukan T-nya. Di sini saya mengambil T yaitu 15 apa customer ID 1 dan 2 yang dimana T1-nya ada 15 dan 15 sesuai dengan ini dan juga T2 ada 39 sama 81 sesuai dengan ini. Baik, untuk mencari klaster pertama yaitu kita menggunakan rumus B B dikurang B2 yang ini tadi ini dikurang sama ini baru dikurang baru mereka dikurang terus diakarkan 2 baru ditambah C2 berarti C2 ini baru dikurang sorry maaf ini tadi B2 dikurang ini T1 kita tadi telah kita ambil terus setelah itu setelah dikurang kita pangkatkan 2 baru kemudian kita tambahkan dengan C2 yaitu spending score-nya ini kita kurangkan dengan T2 yang sudah kita tentukan tadi. Terus kita jangan lupakan kita kurang dulu baru langsung kita pangkat 2. Di sini saya langsung saja membuat hasilnya semua dan jadilah ini ke bawah. Tinggal tarik ke bawah aja. Untuk C2 berikutnya ya gitu. Ini dikurang T2. Bedanya cuma di T1 T2. Ini yang ini dikurang T2 baru
Jangan lupa kita pangkatkan 2, baru ditambah juga, baru ditambah, baru ini dikurang ini dikurang ini, baru setelah dikurang kita akar pangkat 2 juga, dan hasilnya yaitu inilah. Terus kita tarik sampai bawah terus. Dan di sini kita setelah mendapatkan hasil ini, kita menentukan klaster ya. Sini ada klaster, menentukan klaster. Sini saya menggunakan rumus if. Apa kalau if-nya lebih kecil dari tabel kalau if-nya lebih kecil dari tabel C1, maka hasilnya adalah 1. Jadi kali besar maka hasilnya adalah 2 begitu. Dan di sini kita dapat hasilnya 1 2 1 1 1. Di sini saya tidak tahu ya kenapa bisa berurut gini, apa berganti-gantian gini, mungkin kebetulan atau gimana gitu. Terus kita kemudian membuat pengelompokan ya untuk klaster 1 ada customer ID dengan ini, customer ada ini. Terus untuk kita lanjut ke algoritma Kamix-nya, untuk menyelesaikannya kita lanjutkan dengan membuat T2 baru, yaitu dengan rumus average if atau rata-rata. Sorry. Dengan rata-rata eh, ini tadi penentuan cluster annual income-nya, terus di penentuan klasternya. Nah, maka akan dapat ini seperti yang tadi juga. Terus kita dapat juga C1 baru yang dimana dengan rumus SQRT yang tadi di sini kita menggunakan dataset yang baru, yang ini, tapi kita memakai T-nya yang ini gitu. Dan juga maka hasilnya dapat ini juga. Tengok ini kan kita mengambil datanya dari sini, terus kita mengambil T-nya dari sini. Oke gitu. Nah, dan terus kita akan membuat C1 cluster baru, terus menentukan klasternya juga tadi menggunakan rumus yang sama. Dan di sini kita akan membuat dia walaupun kita buat cluster baru, membuat cluster baru, apakah dia tetap pengelompok klasternya itu masih tetap atau konvergen gitu, sudah konvergen atau tidak. Di sini ternyata dia masih konvergen ya, karena kan cluster 1 dia masih 1, terus di sini dia masih 1, di sini dia masih 1 juga, berarti dia tetap. Karena syarat algoritma Kamix itu adalah tetap, jadi ini sudah selesai ya. Di sini saya dapatnya tetap semua dengan rumus yang sudah saya gunakan tadi, dan maka inilah hasil untuk jawaban dari nomor 3 UAS KCB saya tadi. Baik, itu saja yang bisa. Baik, untuk mungkin saya ada satu kesalahan, yaitu dengan yang ini tadi ya, yang ini UAS PCD. Di sini saya ada typo, mungkin ini UAS KCB. Mohon ini dimaafkan ya Ibu, saya ada kesilapan sedikit. Eh, baik, sekian dari penjelasan saya. Bila ada kesalahan kata dan kesalahan jawaban atau apapun itu, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Bye bye.